Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Aan Widianto Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas latihan soal penilaian akhir semester kelas 5. Tema 5. Simak videonya sampai habis ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, soal pertama kita ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda lahir pada saat Kongres Pemuda kedua, tanggal 28 Oktober 1928. Yang mendorong terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda adalah, nah, soal ini jawabannya adalah A. Ya, sudah kelihatan jawabannya adalah A. Karena pada zaman dahulu, perjuangan rakyat Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Nah, akhirnya para pemuda sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah Ketua Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 adalah, nah, kita cari satu persatu dulu ya adik-adik. W.R. Supratman ini adalah pencipta lagu nasional, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Muhammad Tabrani ini merupakan Ketua Kongres Pemuda yang pertama. Muhammad Yamin ini adalah sekretaris dari Kongres Pemuda yang kedua. Jadi jawabannya adalah D. Sugondo Joyo Puspito. Nah, soal berikutnya. Aksi terorisme dan aksi adu domba antar kelompok dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Ikut menjadi teroris, B. Mengagungkan daerah sendiri, C. Menanamkan sikap nasionalisme, atau D. Menangkap terorisme. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C. Menanamkan sikap nasionalisme. Soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nama tokoh di samping adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, adik-adik, kalian harus hafal gambar-gambar pahlawan kita. Nah, untuk gambar pahlawan ini sendiri, itu adalah Dr. Sutomo. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat menjelang proklamasi, tepatnya pada tanggal 16 Agustus, pejuang Indonesia dari golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Jakarta ke Rengas Dengklok dengan tujuan A. Memberikan ketenangan sebelum proklamasi, B. Menghindari pengaruh ancaman dan tekanan dari Jepang, C. Menghalang-halangi agar tidak diadakan proklamasi kemerdekaan, atau D. Mempersilahkan Ir Soekarno untuk membacakan proklamasi. Nah, jawabannya yang benar adalah agar Insinyur Soekarno tidak terpengaruh oleh tekanan dan ancaman dari Jepang. B. Kita ke soal berikutnya. Pembacaan teks kemerdekaan Indonesia bertempat di, nah, ini semuanya adalah Jalan Pegangsaan Timur. Apakah nomor 55, 56, 57, 58? Nah, jawabannya adalah B, adik-adik. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Perhatikan gambar di bawah ini. Peran tokoh di atas dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita juga harus hafal. Ini nama gambar tokoh ini siapa? Nah, tokoh ini adalah Bapak Sayuti Melik. Nah, Bapak Sayuti Melik itu adalah perannya sebagai pengetik naskah proklamasi. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya.
Hidup rukun artinya hidup saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Yang akan terjadi jika masyarakat hidup dengan rukun adalah apakah terjadi perselisihan, tercipta kekacauan, lunturnya rasa persatuan, atau D. Timbulnya hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Jawabannya adalah D. Adik-adik. Timbul hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Soal berikutnya. Perbedaan agama di Pulau Dewata tidak pernah menimbulkan perselisihan. Sebagai contoh, saat umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Galungan, mereka akan membagikan makanan kepada tetangganya yang berbeda agama. Begitupun sebaliknya, tradisi unik di Bali ini dinamakan apakah ngejot, subak, ngaben, atau nyepi? Nah, jawabannya adalah ngejot. Soal berikutnya. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Makna kesatuan wilayah Indonesia dalam aspek ekonomi adalah A. Kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa. B. Tingkat perkembangan ekonomi yang tidak seimbang di seluruh daerah Indonesia. C. Kehidupan ekonomi diselenggarakan berdasarkan asas kemandirian. Atau D. Kekayaan alam di Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh pihak asing. Nah, soal ini jawabannya adalah A. Kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal bahasa. Semua makhluk hidup, ada teks ya, semua makhluk hidup. Kalau ada soal seperti ini adik-adik, ini caranya adalah, yang ditanyakan adalah pikiran utama. Pikiran utama itu sendiri merupakan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Nah, caranya kita coba baca kalimat pertama dan terakhir, kita bandingkan. Nah, pikiran utama itu adalah merupakan pikiran umum. Nanti yang lainnya adalah merupakan kalimat penjelas. Untuk soal ini, pikiran utamanya adalah ini. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Jadi jawabannya adalah A. Kita ke soal berikutnya. Sebuah teks yang biasanya berbentuk tulisan ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan makalah adalah titik-titik. Nah, tulisan ilmiah, artikel, skripsi, tesis ini adalah tulisan-tulisan yang berdasarkan dari penelitian. Nah, penelitian itu sendiri harus bersifat nyata ya, bukan merupakan cerita khayalan. Jadi, jawabannya adalah teks non-fiksi. Non-fiksi ini adalah nyata. Jika fiksi itu adalah tidak nyata. Kita ke soal berikutnya. Ini juga ada teks. Nomor 13, ini ada informasi penting yang sesuai dengan teks di atas adalah kalau ada pertanyaan seperti ini, harus kita baca semuanya, adik-adik. Apakah A jawabannya, B, C, atau D? Nah, jika kita baca ini, nanti jawabannya ketemunya adalah C. Kemudian soal nomor 14. Pertanyaan yang sesuai dengan teks di atas adalah, jadi kita amati dulu A, B, C, D ini. Lalu kita cocokkan satu persatu di teks. Apakah ada jawabannya? Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Dalam teks ini ada atau tidak? Tidak ada. Bagaimana proses terbentuknya energi? Tidak ada dalam teks. Apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Juga tidak ada. Yang terakhir, bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Apakah ada? Nah, ada. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup
lain di dalam rantai makanan? Nah, jawabannya adalah ini, D. Kemudian soal berikutnya. Kebakaran hutan saat ini makin parah. Dalam rangka meningkatkan masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia, siswa kelas 5 diberikan tugas oleh gurunya untuk membuat poster. Kalimat poster yang sesuai dengan peristiwa tersebut adalah: apakah A. Selamatkan bumi dari pemanasan global, B. Hutan kita masa depan kita, C. Orang bijak buang sampah di tempatnya, atau D. Ayo jaga kebersihan bersama. Nah, karena ini ada temanya hutan, jadi kita cari yang ada hutannya. Jawabannya adalah B. Ini berasal dari ini. Nah, kemudian soal berikutnya. Gambar di atas merupakan gambar tengkorak hewan. Apakah herbivora, karnivora, omnivora, atau insektivora? Nah, kita lihat dulu adik-adik ini. Ciri-cirinya ini adalah nih, punya gigi yang tajam. Kalau gigi yang tajam, ini biasanya memakan daging. Hewan pemakan daging itu adalah apa? Karnivora. Selanjutnya adik-adik, hewan tersebut masuk ke dalam kelompok hewan. Apakah herbivora, karnivora, omnivora, atau insektivora? Herbivora itu tadi adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Karnivora, hewan pemakan daging. Omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging atau hewan pemakan segalanya. Insektivora ini adalah hewan pemakan serangga. Jadi, ini ikan paus itu biasanya makan plankton dan juga ikan-ikan kecil. Jawabannya berarti adalah C. Nomor 18. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Katak dan kupu-kupu termasuk ke dalam golongan hewan metamorfosis sempurna karena apakah tidak mengalami perubahan bentuk tubuhnya, ataukah bentuk dan ukuran tubuh menyerupai induknya, atau bentuk dan ukuran tubuhnya berbeda dalam setiap tahapan, atau D. Tidak mengalami perubahan ukuran tubuh. Nah, hewan metamorfosis sempurna ini ciri-cirinya adalah bentuk dan ukuran tubuhnya berbeda dalam setiap tahapannya. Kita ambil contoh saja kupu-kupu. Kupu-kupu itu berasal dari telur, kemudian menjadi ulat, setelah dari ulat kepompong kupu-kupu muda, lalu kupu-kupu dewasa. Jadi, dalam setiap tahapan, bentuknya itu dan ukuran tubuhnya berbeda-beda. Makanya dia dikategorikan sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kita ke soal berikutnya. Urutan metamorfosis pada gambar di atas yang ditunjukkan oleh huruf C adalah titik-titik. Nah, adik-adik, ini jawabannya kok asing semua ya. Ada telur, larva, pupa, nimfa. Nah, adik-adik, ini kita harus tahu nama lainnya. Ini telur, jadi bukan A, karena yang C ada di sini. Kalau kita bisa menyebut itu adalah kepompong. Ulat, ini biasanya disebut dengan larva. Nah, untuk kepompong sendiri itu biasa disebut pupa, atau nama latinnya pupa. Kita lanjut ke soal berikutnya adik-adik. Peran jamur pada rantai makanan tersebut adalah ini jamur. Jamur ada di bawah paling sini, berarti dia perannya sebagai, kalau padi ini sebagai produsen, ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, berarti ini adalah pengurai. Jawabannya pengurai. Kita ke soal berikutnya. Hubungan simbiosis pada gambar di atas juga terjadi pada titik-titik. Simbiosis itu adalah hubungan antar dua makhluk hidup. Nah, ini adalah gambar antara lebah dan bunga. Apakah ini hubungannya saling menguntungkan atau satu diuntungkan, satu tidak
dirugikan dan juga tidak diuntungkan, atau yang satunya dirugikan, yang satunya diuntungkan. Nah, untuk lebah dengan bunga ini adalah saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan itu berarti adalah simbiosis mutualisme. Jadi kita cari yang saling menguntungkan dari pilihan jawaban ini. Burung jalak dan kerbau. Burung jalak itu memakan kutu pada kerbau, dan kerbau itu juga diuntungkan karena kutu yang membuat badannya gatal dimakan oleh burung jalak. Berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya, adik-adik. Nah, ini ada jaring-jaring makanan. Yang hewan yang dapat mengisi kolom X dan Y itu adalah ini, di bawahnya X ini ada belalang, di bawahnya Y ada kelinci. Berarti X ini adalah yang memakan belalang dan Y yang memakan kelinci. Kita cari dulu, apakah katak memakan belalang? Ya. Apakah kambing memakan kelinci? Tidak. Berarti A bukan jawabannya. Apakah kambing makan belalang? Bukan. Berarti B juga bukan. Yang C sekarang, apakah burung makan belalang? Ya. Apakah sapi makan kelinci? Tidak. Berarti bukan ini jawabannya. Jawabannya adalah D. Katak makan belalang dan kelinci dimakan ular. Kita lanjut ke soal berikutnya. Manusia memiliki peran yang besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun terkadang manusia lalai dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut adalah titik-titik. Ini kata kuncinya, ini ada ekosistem laut. Berarti kita cari adik-adik yang ada kata lautnya. Nah, ini. Berarti jawabannya adalah A. Kita ke soal berikutnya. Makhluk hidup di dalam suatu ekosistem akan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya untuk bertahan hidup. Salah satu contoh interaksi di antara makhluk hidup dengan lingkungannya di dalam ekosistem hutan adalah, kata kuncinya adalah ekosistem hutan. Katak dengan air kolam, salah. Ikan dengan hiu, ikan hiu dengan air laut, salah. Monyet dengan pepohonan, ya. Berarti jawabannya adalah C. Kita ke soal berikutnya, adik-adik. Nomor 25. Komponen dalam peta yang berupa gambar atau warna tertentu untuk mewakili objek dalam peta disebut A. Legenda, B. Simbol, C. Skala, D. Insert. Legenda ini merupakan daftar tabel yang menunjukkan simbol-simbol. Ini biasanya letaknya ada di bawah. Nah, di bawah atau di atas ada kotakannya biasanya. Terus di dalamnya ada simbol-simbol. Simbol. Nah, ini merupakan komponen pada peta. Ini yang bisa berupa gambar di dalam peta. Gambar simbol gunung, simbol rel kereta api, dan lain-lain biasanya. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ke soal berikutnya. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Oleh karena itu, Indonesia dijuluki sebagai negara titik-titik. Kata kuncinya adalah wilayah laut. Nah, agraris ini adalah kaitannya dengan pertanian. Tropis adalah musim atau iklim. Kepulauan ini bukan, maritim ini adalah kelautan. Jadi jawabannya adalah D. Kita ke soal berikutnya, adik-adik. Sebuah peta dapat dikatakan baik jika semua komponen peta terdapat dalam peta tersebut. Komponen peta yang ditunjuk oleh anak panah pada gambar di atas dinamakan, ini anak panahnya menunjukkan ke kotak ini, ada daftar simbol-simbol ini. Seperti penjelasan pada soal nomor 25 tadi, jawabannya adalah legenda. Kita ke soal berikutnya, nomor 28. Tanaman yang paling
cocok ditanam di daerah yang terdapat pada gambar di atas ini adalah merupakan daerah pegunungan. Ini tanaman teh. Nah, berarti jawabannya yang di daerah pegunungan itu adalah cengkeh, kopi, dan teh. Kita ke soal berikutnya. Gunung Sinabung adalah salah satu contoh kenampakan alam yang terletak di provinsi. Nah, Gunung Sinabung ini letaknya ada di dataran Karo, ada di Kabupaten Karo, yang letaknya ada di Sumatera Utara. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Salah satunya adalah dengan membangun bandara di berbagai kota di Indonesia. Salah satu contoh bandara yang terletak di kota Semarang adalah, nih kata kuncinya, bandara yang ada di Semarang. Untuk bandara Juanda itu sendiri, anak-anak, itu letaknya ada di Surabaya. Nah, di Sumarmo itu letaknya ada di Solo. Nah, ini hurufnya besar ya depannya. Ahmad Yani ini letaknya ada di Semarang. Sedangkan Adi Sucipto ini terletak di Jogja. Jadi jawabannya adalah Ahmad Yani. Soal berikutnya. Bersifat sedih, kurang bersemangat, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Ini merupakan ciri-ciri tangga nada. Nah, jawabannya sudah temu, diatonis minor. Jika dia sifatnya gembira, semangat, itu merupakan diatonis mayor. Soal berikutnya, ini ada lirik lagu. Judulnya kita disuruh mencari judul. Ini liriknya, dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu. Nah, berarti ini adalah lirik lagu Syukur. Soal berikutnya. Terima kasihku merupakan salah satu contoh lagu bertangga nada minor yang diciptakan oleh, nah, jelas jawabannya adalah Sriwidodo. Makna dari gambar, makna dari tarian di atas adalah titik-titik. Ini adalah tari merak, adik-adik. Ini makna dari tarian merak ini merupakan adalah gerak-gerik burung merak jantan untuk memikat merak betina. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, dalam pementasan tari topeng Cirebon, topeng yang mewakili cerita tahap anak-anak adalah Panji. Ini biasanya mewakili cerita pada tahap bayi yang baru lahir. Untuk Temunggung itu tahap dewasa, Samba ini tahap anak-anak, Rumyang ini tahap remaja. Jadi jawabannya adalah Samba. Kita masuk ke soal terakhir, adik-adik. Alat yang biasa digunakan untuk membuat topeng dari kayu adalah, untuk kesenian yang berasal dari kayu, bahannya dari kayu, itu kita bisa menggunakan pisau, tatah, dan gergaji. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga soal ini nanti bisa keluar di tes kalian ya. Dan semoga nanti saat mengerjakan, kalian diberikan kemudahan sehingga mendapat nilai yang baik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.